aja. 19 minggu. Oke. Biasa pakai alat apa? Saya Samsung dong. Samsung, tipe? WS40. Oke. Yang lain? P8. P8 ya? Iya. Oke. Yuk kita mulai. Pertama orientasi ya, selalu perhatikan kandung kencing pas lagi penuh, cervix. Kita tunjukkan aja ya, saya nggak ukur-ukur lagi ya, cervix. Kemudian placenta, air ketuban, semuanya jumlahnya normal. Yuk. Baik Samsung P8 ya. Kita bisa memfungsikan mulai dari ukur lihat otak. Sekarang tuh ada fasilitas kita bisa periksa seperti ngelihat MRI kan. Semua lapisan-lapisannya kita lihat lapis demi lapisnya. Ya. Pernah mainkan yang ini? Pernah? Nah, nanti kalau yang punya P8 tolong, tidak ada ruginya. Satu pasien 10 menit, nanti kalau udah jago cepet 5 menit. Tapi kita bisa melihat semua mas, dari lapisan-lapisannya. Nah, ya, volume kontraksi imaging kamu pakai PUI dulu. Ada kok di P8 ada. Punyamu WS itu juga ada. Ya, jadi kita lihat struktur kepala, simetris enak cepet. Oke, sampai di mana? Masih kepala. Yuk, lanjut ya. Turun. Mata lihat apa lagi? Lensa. Diperhatikan. Banyak kasus katarak. Katarak kongenital banyak sekali. Terus jangan lupa tulang hidung. Ya, mainkan 2 dimensi aja dulu. 3 dimensi membantu, tapi belum nanti kalau sudah pakai AI sekarang yang hiperrealistik foto itu kita mau lihat wajah Down syndrome semuanya jadi normal. Karena bagus sih mas, bagus ya. 15 € satu gambar ada di SP. Tapi itu kan kalau begitu ngelihat kamu AI kan soalnya bayi udah lahir kan. Iya. Padahal dia ada bibir sumbi segala macam nggak akan kelihatan. Nah kita lihat Dipercantik. ya, dipercantik. Lubang hidung, bibir semuanya oke ya. Jangan lupa, ayo ukur selalu apa ini? Nasal bone tuh ya, nasal bone normal. Nah kemarin saya ngajari di workshop sebelah tuh tentang corpus callosum. Kalian sebelum mau nyari corpus callosum, di sini ada istilahnya namanya anterior complex. Ini apa namanya? CSP. CSP itu selalu dia kayak persegi panjang, nggak boleh bujur sangkar. Jadi panjang dibanding lebar 1,5 lebih. Iya. Ya, ini namanya anterior complex. Oke. Kemarin aku ngajari ada di YouTube saya kok tak masukin. Kemarin ada yang presentasi dokter Robi cari YouTube saya ada. Ya, nih. Sudah Cavum septum pellucidum kamu bisa melihat, maka agenesis corpus callosum tidak ada. Tapi kalau ini tidak kamu lihat, apalagi dia bentuk elokusia kecil menciut, hati-hati agenesis. Yo, talamus sudah, cerebellum, sistema magna. Standar ya, kita bisa lihat. Nanti mengulius girus, sulcus singuli, opo visura, lagi daerah sini. Ini bukan cairan yo. Kalau cairannya di sini. Nah, ini plexus choroid. Ya, memang bentuknya sebagai jaringan lemak. Oke, kepala kita sudah bereskan. Kuping sambil lalu ya, kuping tidak jadi fokus kita karena lihat kalau ada dysmorphism wajah baru akan terjadi kupingnya ada kelainan. Yuk turun dulu sebelum kita melihat yang lain. Nah kita akan mau turun. Oh lihat ini tulang belakang. Nah juga di tipemu mas Opo WS Opo apa yang pakai tadi P. Ayo dong liatin ulangi enak aja kita lihat just nah gitu. Lagi loh, no. Jadi mulai berlatih. Soalnya kalau udah praktek siapa yang mau ngajari lagi? Iya. Ya, nih kamu latihan dari tulang atas sampai ini. Kalian yang main TikTok? Hah? Enggak. Main TikTok. Kamu edukasi pasien-pasienmu? Enggak pakai TikTok. Enggak pakai TikTok. Enggak pakai Instagram. Media sosial itu boleh dipakai. Siap. Tetapi kita untuk mengedukasi. Siap. Ya. Saya di TikTok ada, saya di Instagram ada. Tapi kalau mengedukasi seperti saya di YouTube. Iya. Tampilan begini,
filmkan, nama pasien tak tutup, aku di belakang layar cuma suaraku. Tapi kalau mau lihat saya di TikTok lagi makan nasi goreng, aku nggak pernah mau tampil. Ibu-ibu, kalau mau lihat bayi enggak? Saya nggak mau jadi itu mas. Iya, betul. Saya hanya edukasi. Ya, oke, tulang belakang udah bisa lihat. Jadi kamu bisa manfaatkan mainnya dan kita langsung lihat dalam live ya, bergerak. Lanjut. Nah, oh ya kalau kalian mau sebenarnya kita udah nggak mau growth nanti lagi, tapi nuchal edema itu pada trimester kedua tetap harus kalian lihat. Ya gitu. Ya, memang udah, tapi masih bisa kita lihat. Yuk kita ke jantung. Nah, di lambung. Lambung terisi. Artinya mulai dari proses apa? Beres. Menelan, masuk ke Bagus. esofagus. Jadi esofagus jalurnya oke. Kalau lambung tidak terisi, maka akan terlihat di sini suatu kantong. Namanya apa? Bubble. Enggak. Itu di sini mas. Namanya esophageal pouch. Ya. Nah, kalian nih, wah ini lagi pas enak dia mau kasih jantung gitu. Oh iya kita lihat jantung. Oh. Arcus aorta. Yes, arcus aorta. Saya tak ngukur. Just. Kalau kuartasio apa yang dilihat ya dok? Coartatio aorta. Teorinya dulu mas, apa yang terjadi pada kasus itu? Jadi bintang. Pada katup aorta keluar, maka apa yang terjadi pada bilik-bilik jantungnya? Apa yang membesar, apa yang membesiut, apa yang hipertrofi, apa yang hipotrofi. Nah, ngono. Dari situ kita akan Ventrikul melacak. kirinya mengecil loh. Nah, dari sini ya, dari itu. Dikira arcus aorta, Iya. ya toh. Ini aorta. Nah, sekarang kalau coartatio aorta, berarti dia menyempit pada aorta keluar. Cep. Apa yang membesar? Ventrikel kiri. Akan terjadi ventrikel hipertrofi ventrikel kiri. Kita lihat. Jadi teman-teman kadang lihat, oh tidak simetris antara rongga kanan rongga kiri. Nah, lambung ada di sini, ya. Maka dari ventrikel kiri dia akan membesar. Nah terus kamu tidak akan bisa melihat aorta, penyempitannya kecil banget keluar dari situ. Coartatio aorta biasanya munculnya sendiri, isolated, atau gabung dengan kelainan yang lain. Pernah baca? Nah, kita lihat sejajar dulu. Nah, ini kan ventrikel kiri. Nah, ini. Lambung ada di kiri, maka ini ventrikel kiri. Luas. Kita cari fourth chambernya. Paling enak tuh naik posisi bayi ini ngadep ke atas ya. Nah, kalau mau posisi bayinya, ini kita cuma bisa dapat fourth chamber sama. Saya biasanya nyalakan dua sekaligus jadi bisa melihat enak. Nah ini dari ventrikel kiri, ini left ventricle outflow. Nah ini dari ventrikel kanan, right ventricle outflow. Nah, baru kemudian kalau kita bisa putar tadi, melihat aorta lagi. Untuk putar mana titik. Nah, daerah sini namanya ductus venosus. Pernah nyari? Coba kalau dalam praktek, kalau memang pas kita bisa melihat, kenapa tidak? Ya, dia biasa karakteristiknya itu kecepatannya tinggi. Nah, ini daerah sini. Ini ductus venosus.
masuk ke inferior vena cava. Nah itu ductus venosus. Kalau ini udah kecampur vena cava, ya. Karakteristiknya itu gelombang trifasik ya, oksigen yang paling tinggi. Nah ini masuk ductus venosus. Nah, kalian bisa lihat di ductus venosus. Pernah ngukur? Pernah lihat? Yuk coba mulai nanti latihan sendiri. S, sistolik, diastolik sama aneh apa gitu mas? Atrial ejection. Oh, ya. Sekarang kita tidak tahu lagi sertifikasi POPI kan semuanya sudah apa masih wajib apa enggak ya sejak kemarin ke sini. Lanjut. Nah, yang jadi fokus kita sekarang sebenarnya di bagian saya disuruh bagian ini. Lambung sudah terisi, artinya bayi bisa menelan. Perhatikan daerah usus, siki liver. Nah, coba lihat pembuluh darah daerah liver. Ingat pernah dengar kasus namanya atresia biliaris. Nah, daerah situ. Nah ini biliary tree. Kayak gitu. Namanya biliary tree. Jadi di sekitar lambung kita bisa lihat biliary tree. Nah ini namanya biliary tree. Itu jantung. Nah ini. Jadi kalau kita bisa lihat percabangan terus bisa lihat karena vesica velea ya, atresia biliaris, kita tidak masuk ke situ. Nah dari sini kita bisa lihat levelnya. Ini biliary tree ya, untuk melihat kalau kadang-kadang ada kasus atresia biliaris ketahuan biliary tree. Lanjut, nah kita sampai ke Kalau ada atresia itu bentuknya tadi kayak gimana? biliary tree-nya itu. Iya. Oh, biliary. Berarti kalau di Doppler nggak nyala kan? Nggak kelihatan. Terus kempes semuanya vesica velea apa kempes. Ya, tadi ada teman nanya hepatomegali gimana dok? Prinsipnya jangan nyari hitam itu dulu, ukur abdominal circumference-nya. Ini abdominal circumference dalam batas mah kita nggak nyari ke apa jenenge biliary apa pun hepatomegali. Kita bisa kan ukur volumenya liver gitu. Oke, sampai pencernaan dulu. Setelah sampai usus kita lihat bayi memproses pencernaan, dia menelan air ketuban, mekonium sudah akan terisi. Tapi kan nggak boleh keluar. Tapi bayi begitu dia menelan, Escherichia coli-nya pasti berproduksi. Maka dia akan menghasilkan gas. Tapi kalau terjadi atresia, mau di mana? Atresia duodenum, ileum, ileum, mulut, ya dia langsung nyumbat. Maka usus akan membesar. Nah ini kita lihat tidak ada gambaran usus apapun yang membesar. Ya. Nah, sampai bagian bawah. Jangan lupa nyari anus mas. Kan kita lihat, oh kelamin, kelamin ini cowok, ya kandung kencing terlihat. Artinya kan fungsi-fungsi ginjal jalan dulu, karena kita ada ginjal. Anus coba dilihat, cari anal dimple aja. Lagi loh, gitu anal dimple. Nah, ya, kasus atresia anus banyak banget. Nah, baru kita lihat ginjal dia. Walaupun dia maksudnya dia atresianya tinggi dokter, itu masih bisa kelihatan juga. Anusnya bisa. Tapi kalau dia tertutup semua nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Cuma kan kalau begitu atresia dia letaknya di mana, ususnya tidak bisa kentut. Iya. Udara langsung melembung. Makanya kadang-kadang muncul kasusnya seperti hispro. Iya. Ya, betul. Oh
Oh iya, kalau kalian mau mencari kasus-kasus aneh-aneh ada di YouTube saya masukkan di situ semua. Siap, Silakan siap. cari aja. Semua kasus banyak sekali. Lalu menambah ilmu. Ya, silakan. Ya, nah sampai bawah, yuk cari ginjal. Bisa nggak dia dengan Doppler? Dia mau kasih cabang nggak? Nggak mau. Nah, cari bagian ginjal. Ini ginjal sebelah kanan. Nah ini loh, ini ginjalnya mas ya. Kalau suprarenal sulit lah mengerja sampai kerja suprarenal. Ini ginjal kanan, ini ginjal kiri. Mau diukur potongan anterior fossa silakan, tapi biasanya kita cuma melihat apakah ginjal itu ada pembengkakan jadi hidronefrosis atau tidak. Kemudian ini potongan transversal, ya ini ginjal, ini ginjal. Selebihnya kalau misalnya kemudian terjadi, perhatikan di antara kandung kencing. Kandung kencing kalau sampai terisi, berarti dia bisa kencing normal, air keluar bagus. Tapi kalau kemudian ada penyumbatan ginjal hidronefrosis, cari apakah ureternya terisi atau tidak. Ada yang hidroureter juga sampai kelihatan. Nah, ini pasien kasus yang normal semua. Terus jangan lupa insersi tali pusat. Nah, kita bisa insersinya di sini. Dua, mengelilingi ureter ya, mengelilingi bladder. Kalau pada single umbilical artery apakah masih ada kelainan yang lain ya dok? Oh banyak mas, kista umbilical artery. Oh, single umbilical artery dok. Iya, bisa. Resep. Ini kan kita mau bikin berapa nanti set. Ini pas sinyalnya nggak dapat semua. Bisa dapat sinyal itu. Kalau single umbilical artery kan kita melihatnya pada daerah ini kita mas. Nah, ini Cuma ada satu. Nah, cuma ada satu, ini dua. Pasti ada kelainan lain yang menyertai ya dok. Macam-macam, bisa trisomi 18. Terus kalau mencari omfalokel juga itu bedakan omfalokel, gastrocisis, hernia umbilicalis, kista umbilicus, ya macam-macam. Kasus normal semua. Terus sudah semua kita lihat, jangan lupa ngukur standar aja, struktur kaki, tangan, ya ini struktur kaki. Terus sering ngukur arteri uterina enggak? Pakai ya. Ya, ini loh. Ya kalau misalnya mas pakai P8 apa coba tampilkan. Ini kan percabangan uterina di sini dulu. Nah, ukur kita bisa pakai. Nah, coba kita masukkan. P8 juga bisa kok kita melihat aliran darah. Nah kayak gini. Pernah coba di P8? Belum dok. Coba sih ngono. Ngono mas. Tidak. Di Doppler ya, Dok? Sinyalnya tidak sebagus ini, tapi kamu bisa untuk mendapatkan ini. Bisa begini. Ini kayaknya karena S22 ada dok. Oh ini N6. Masih N6. Ngece mas ini. Mau aku ngomong P8 ya ono mas. P8 nya prope iki loh mas. Iya. Pro-nya sama, tinggal kamu nyalakan fungsinya, kamu coba. Itu kalau misalnya kau ini praktek rampung, coba main ke rahasianya kamu cari. Ini kan bisa kamu cari mobilis body segala macam, flow head sih, oke. Ya. Si dok tadi pakai yang TUI ini berarti gitu. Oke, apa ya tadi yo? Aku ini mau cuma mencap-mencap Nah lah. itu dia. Oh. Kenop-kenopnya Ya, itu. kenop-kenop. Rahasianya yang itu. Ya. Jadi habis praktek
kamu duduk mainkan iki, apa to iki. Ini kan kadang tidak muncul dalam kongres mana kita mau ngeliat, tahu-tahu muncul kamu masih terus misalnya ini kamu mau lihat arteri umbilikalis, yuk kita lihat yuk. Oh iya, apa itu mas? Jel. Saya belum lihat, coba. Kamu belum pernah melihat ada coiling, pernah nggak mengukur tali pusat? Panjangnya maksudnya? Enggak. Coiling. Oh, coiling. Itu nanti kalian harus tahu namanya ada coiling index. Seberapa dia melilit, munter itu. Dan mudah-mudahan titiknya tenang, jadi kita bisa mengukur. Duduk. Diam nggak, di waduh nggak. Susahnya ini dari pusat itu duduk. Diam nggak. Di WS pun ada, di B8 pun ada. Nah ini kita tampilkan pas gini bisa save. Nah bisa dapat yang satu pilihan. Jadi kan tali pusat itu kayak gelombang. Iya. Berapa definisi gelombang tali pusat yang normal? Kurang dari 6. 6 berapa mas? Cara ngitung dapat 6 ya? Iya. Per. Nah, Iya. per berapa? Maka ini adalah kamu ukur unter itu. Iya. Nilai indeksnya itu adalah 0,18 sampai 0,55. Itu yang mereka teliti. Di bawah itu artinya hipocoiling, kayak tali pusat lurus. Di atas 0,55 hipercoiling, kayak kabel telepon. Apa yang terjadi kalau tali pusat kayak kabel telepon? Menurutmu apa? Fungsinya gimana dia mengalirkan aliran darah? Maka panjang satu gelombang, nanti kalau dapat tuh yang satu pas ini naik sebelah. Jarak dari satu gelombang boleh dari biru ke biru atau biru ke merah. Nah, kamu ukur. Nanti kalau pas dapat yang pas gelombangnya bagus gitu. Nah, ada yang seperti unter-unter dalam satu gelombang itu dia cuma 1 cm. Nah, 1 cm satu perbandingan indeksnya adalah lagi kamu bisa lihat coiling index. Dia adalah nilainya 1 di per berapa ini? 2,6. Nah, 1 dibagi 2,6 berarti kira-kira berapa? Setengah kan? Antara 5% itu masih normal. Ya. Coba nanti pasti cari pendek gelombang. Tapi kalau dia ternyata nilainya kemudian makin kecil, jaraknya itu dari satu gelombangnya kan, dapatnya cuma 1. Wah, mendekati 80%, 70%. Berarti coiling indeksnya tinggi sekali. Ya, itu hati-hati. Kadang kita tidak tahu, ibu ini ada riwayat anak pertamanya, anak kedua ya Bu, meninggal dalam kandungan di usia terakhir. Makanya tadi saya ajari mas-mas dokternya ini, tolong dong, lihat dong indeks coiling index. Jadi kalau tali pusatnya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Dokter apa Bu Doktermu yang mantau ngerti. Dok, itu tali pusatnya muter-muter enggak? Kayak kabel telepon zaman dulu. Itu Pak Dokternya harus tahu. Nah, kalau sampai kita bisa melihat kok tali pusatnya kayak kabel telepon, andai ya Mbak, kehamilanmu sudah cukup bulan, lahirkan. 5 menit lagi ya kita sudah sampai situ. Ya. Nah, untuk 3 dimensi mas standar saja semua kita sudah umum pakai itu kan. Ya ini hanya pelengkap aja, mau lihat portfolio
Yang penting kompetensi kita untuk yang lain-lain kita udah bisa. Waktu tersisa 5 menit, Bapak Ibu. Nanti akan berpindah pilih ke kanan. Ada lagi yang mau Sesuai ditanya? jadwal. Terima kasih. Kalau untuk mencegah ART dengan dokter arteri medikalis itu cukup efektif nggak dok? Tergantung kasusnya Bu Mas. Dan apakah kamu mengambil keputusan setelah kamu menemukannya? Nama saya sekarang, kamu lihat misalnya ada lilitan tali pusat 2 kali mau kamu apakan, tapi arus darahnya masih normal. Terus misalnya tadi saya ngomong kayak untir-untir tali pusat, kita mau ngomong ibunya, mereka percaya enggak? Ada yang sampai saya lihat minggu terakhir lilitan tali pusat 3 kali, aku yang nemu, baru ini pindah BPJS, lahirkan, ya tapi dilahirkan. Pintar ya? Pintar ya? Bu, ini harus segera dilahirkan. Waduh, emergensi ya dok? Waduh dok, kalau emergensi, waduh lah ya pindah BPJS. Ditelepon, oh maaf dok, tadi mana sudah lahir? Tapi, ya wes yang penting selamat. Tetapi kalau itu pasien kita bilang, dok ini saya mau coba lahiran normal. Bu, ada tali pusat 3 kali tidak untuk normal. Aku langsung ngomong, daripada ibu tidak percaya, ibu bisa cari dokter lain. Daripada saya membahayakan anakmu, aku harus ngerti kasusnya begini. Kayak gitu. Ibu cari dokter lain, dia tidak mau tapi dilahirkan dokter lain kan aman. Ada lagi mulai apa? Indeks coiling sudah. Jari-jari mah lihat dari tangan dulu, mas, tangan sampai ujung beres. Iya. Foto pakai pribadi. Ini. Oh, iya. Upload di. Ini upload di. Kalian berburu SKP juga ada? Iya, pasti. Masuk Alo Medika. Alo Medika tuh free, aku kemarin dapat dalam 2 minggu 500 SKP masuk. Banyak banget dok. Ikut ini webinarnya itu dok. Yes, semua tidak cuma Langganan dok. Saya udah free. udah daftar dok, tapi nggak terima. Dia minta SKP apa STR-mu, STR, iya. terus Sudah ini, minta surat nomor ID, Iya. udah saya langsung masuk kok. Semua yang SKP gratis tadi ada ratusan wis tak borong mas. Cuma ngerjain post test kan dari 7-10 kamu bisa dapat. Jadi orang ngerjain LMS itu ngantri minta verifikasi kira langsung jebret dan terafiliasi. Aku kan dapat ada di Alo Medika, aku ada. Ono di follow. Ini dok IG-nya dok ya? Yoi. Oh, ono IG, ono TikTok, ono. Maksud di Alo Medika. Medika itu. Boleh dipakai. Karena untuk mengedukasi. Itu tujuannya kita pakai itu. Nah YouTube tak pakai untuk mengedukasi yang wes semua tak masuk. Nah, ini saya masih Alonya belum. Alomu berapa kredit mas? Coba, nah, masuk. SKP dok ya? Nah ini kan kamu bisa macam-macam. Iya banyak. Coba kamu buka punya aku, cari. Tidak usah, kamu cari di Opjin aja spesialis, cari spesialis. Peringkat. Peringkat saya pertama. Nah, Tersisa 1 menit lagi. Oh Ilham dan oh Ilham. Wedan, lah berarti tak salah gue. Aku dalam 2 minggu gue. Wih, nyalanya pakai pengikut. Iya, ini harus di capture dulu nih. Saya lihat dulu terus. Wah izin dok. Dia kan pesaing. Alo Medika. Iya, Terus terus juga dari lewati SKP. 1000. Wah itu banyak susah. Pengikut kok. Iya. Tak pikir pakai SKP ya. Enggak, iya. Lah kuwi mas. Iya. Nah, kan teman-teman tak ajari masuk Alo Medika, Senasional dan saya. masuk Alo Medika, terus kita ke arah SKP ini. Iya. Aku 544 dalam 2 minggu mas. Masuk SKP ke Menkes dok. Iya bisa di. Nah, Saya izin follow ya. oh silakan mas. Matur